Pro1 RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami untuk kesempatan hari ini di edisi Selasa 28 Maret 2023. Dialog RRI Singaraja PKK menyapa. Ya, tentu saja kami telah menghadirkan narasumber bersama Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Nyonya Putri Koster. Selamat siang, Swastiastu Bunda. Om Swastiastu Mbak Ayu, selamat siang. Waduh, luar biasa. Kalau didengar dari vokalnya ini sangat-sangat segar. Semangat ya Bunda ya. Seger. Seger nggih. Astungkara sehat Bunda? Nggih, sehat Mbak Ayu. Luar biasa. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hadir di Senang studio juga bisa Pro1 hadir RRI Singaraja. Di Pro1 ya, nggih. Nggih. Dan Bunda Putri Koster pendengar didampingi oleh Bunda yang mendampingi. Bunda mendampingi ya. Bunda yang mendampingi Tapi kalau beliau. kalau di meja Pro1 didampingi. Oh ya. gitu. Oke, siap. Ya, kita juga bersama Koordinator Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali, Bapak Profesor Dr. Imade Damrias MS. Swastiastu, siang Pak Prof. Swastiastu, selamat siang Mbak Ayu. Sumringah sekali siang hari ini ya. Karena ada yang mendampingi katanya Bunda tadi ya. Karena didampingi Ketua PKK. Luar biasa. asik gitu. Harus tetap semangat. Biasanya beliau kan kalau udah dengan Bapak Gubernur rapat itu fokus ya. Nggak itu. boleh diganggu gugat ya Bun Nggak ya. banyak senyum. Oke. Jadi ketika menyampaikan ke masyarakat senyum-senyum karena udah ada hasil karya. Oke, mantap sekali. Nggih. Tapi nanti sharing ya Pak ya, hasil karyanya diinfokan ke pendengar Pro1. Dan kita juga bersama kelompok ahli bidang infrastruktur Bapak Insinyur Made Arca Eriawan MM. Swastiastu siang Bapak. Swastiastu, selamat siang Mbak Ayu. Aduh, tidak kalah semangatnya nih Bunda. Semangat semua. Iya, Pulang harus kampung itu. saya nih, Pulang kampung. Asli Singaraja, Pak. Budak ini. Budak. Nggih. Ya, nanti mampir Pak ya. Selepas pasti. dialog siang ini mampir ke rumah. Oke. Ya, kita akan berbincang ya ataupun sharing bersama pendengar Pro1 seputar topik 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru. Dalam hal ini infrastruktur dalam Bali era baru begitu ya. Betul. Bunda ya. Dan memang keberhasilan pembangunan di Provinsi Bali pendengar di bawah kepemimpinan Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali itu ditandai dengan 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru ya. Dan pembangunan ini nih mencakup banyak hal ya. Betul. Banyak hal ya Bunda ya. Yeah. Itu ada memuliakan desa adat, hari penggunaan busana adat Bali, perekonomian adat Bali, si pandu beradat, perlindungan pura, protime dan simbol keagamaan, tata titi kehidupan berbasis kearifan lokal Satkerti, memuliakan bahasa, aksara dan sastra Bali, menyelenggarakan bulan bahasa Bali, menciptakan keyboard aksara Bali, itu memuliakan keluhuran warisan budaya Bali, penguatan dan kemajuan kebudayaan Bali, keseimbangan pembangunan antar wilayah Bali, pariwisata berbasis budaya berkualitas dan bermartabat ya. Bangga produk lokal Bali juga Bunda ya. Harkat arak Bali, cita rasa garam Bali, pesona endek Bali, SDM Bali unggul, bulan Bung Karno ya, perlindungan ataupun pelindungan karya intelektual Bali, pelayanan kesehatan tradisional Bali, sistem perlindungan pekerja migran Indonesia Krama Bali, Bali Pulau Digital, Festival Seni Bali Jani, pelindungan danau, mata air, sungai dan laut, pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai, pengelolaan sampah berbasis sumber, Bali Pulau Organik, pelestarian tanaman endemik Bali, Gumitir Bali Sudemale, begitu ya Bunda ya? Iya, betul. Bali Mandiri Energi dan Energi Bersih, kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, ekonomi Kerti Bali, Bali Digital Festival, perlindungan kawasan Suci Besakih, kawasan pusat kebudayaan Bali, shortcut Singaraja Mangwitani, ada tol Jagat Kerti Bali, pelabuhan Segitiga Sanur, Sampalan Bias Mujul, ya Munjul begitu Bun ya, Bali Maritime Tourist Hub, dan Bendungan Sidan dan Bendungan Tamblang, Turia pada Tower KBS 6.0 Kerti Bali dan Bali Good Governance ya. Waduh, ini sudah 44 tonggak peradaban yang baru, yang baru ditata, ada yang ditata. Tetapi yang reguler banyak lagi. Dan ini juga tidak lepas ya Bun ya dari dukungan berbagai pihak termasuk juga PKK.
Nggih. Bunda yang hadir kali ini Nggih. mendampingi katanya. Istilah mendampingi sama didampingi beda ya Bun ya. Kalau nggak salah ya yang didampingi atau mendampingi Ibu seumur hidup itu Pak Gubernur. Oke. Kali ini beda pasangan Bu ya. Beda. Oke. Karena beda topik. Beda topik. Oke, siap. Oke, Nggih. Ibu untuk topik tadi sudah Tiang sampaikan Nggih. gitu ya. Mengenai 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru ataupun infrastruktur dalam Bali era baru. Nggih. Sampai saat ini perkembangannya seperti apa, Bunda? Kan paling tidak yang Ibu lihat nih yang paling mendasar itu semua yang dicanangkan beliau itu ada regulasinya dalam bentuk perda dan pergub. Nanti Bapak Prof Damri akan menyampaikan itu. Hanya sekarang tugas Ibu hanya mampu melakukan hal yang kecil tetapi sungguh dengan ketulusan bahwa apa yang dilakukan oleh pemimpin kita dalam hal ini Bapak Gubernur dan Bapak Wakil itu sampai di masyarakat. Apa sih kerjanya Pak Gubernur, karena memang nggak pernah ketemu beliau apalagi tidak mendengar informasi. Karenanya Ibu hadir ke Pro 1, kan ini kanal informasi. Nah jadi Ibu punya info, Ibu salurkan arus info ini lewat kanalnya yaitu Pro 1 RRI Singaraja. Jadi semoga yang mendengar sekarang, yang mendengar bisa menonton juga, itu nanti mendengar penjelasan dari narasumber kita yang beliau adalah kelompok ahli Gubernur Bali. Dan kerennya kelompok ahli sekarang itu putra-putra daerah, cendekiawan-cendekiawan, banyak dari kalangan akademisi. Itu jadi pemikiran-pemikiran dan kecerdasan beliau itu udah pada tingkat profesor doktor semua, jadi tidak main-main. Jadi gubernur membuat sesuatu tidak berdasarkan pikiran sendiri saja lalu mengeluarkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan itu tidak. Nah, hal-hal lain lagi yang menyeluruh, tidak hanya secara fisik tetapi spirit juga, sikap mental masyarakat semua mesti ditata, itu menyeluruh dia skala kan begitu. Nah, tugas Ibu mensosialisasikan kecil memang, tetapi ketika sampai di masyarakat paham apa yang dilakukan pemimpinnya, artinya masyarakat akan berpartisipasi aktif. Nah, itulah tugas Ibu. Tugas Ibu adalah menggerakkan masyarakat agar berpartisipasi aktif, turut mendukung kebijakan pemerintah, program pemerintah sehingga terwujud. Apa yang ingin dicapai oleh pemerintah pasti tujuannya satu, adalah kedamaian, kesejahteraan, kesehatan, keharmonisan masyarakat khususnya yang ada di Bali. Karena itulah Ibu hadir di sini mendampingi beliau. Dan berikut nanti Mbak Ayu, Ibu juga akan kepoin beliau, nanya-nanya juga karena tidak semua hal Ibu tahu kan. Monggo silakan. Mari kita keroyokan ya Bun ya istilahnya. Gitu Mbak Ayu. Siap, baik, luar biasa ya, sudah disupport, didukung gitu ya kedua bapak-bapak yang hadir di kesempatan siang hari ini. Monggo tentunya untuk pemaparannya. Yang pertama dari Pak Prof dulu nggih. Silakan Pak Prof. Terima kasih. Pertama tentu saya selaku koordinator kelompok ahli bidang pembangunan beserta tim dari kelompok ahli menyampaikan terima kasih ini pada Ketua PKK terutama yang selalu mendampingi untuk mensosialisasikan program-program apa yang selama ini telah dicapai oleh Pak Koster selaku Gubernur, yang saat ini hampir 5 tahun. Jadi waktu memang sebenarnya dari awal harus disampaikan karena peran pemerintah itu kan mengatur dan memfasilitasi regulasi dan fasilitasi program-program untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi oleh karena itu tentu setiap program-program yang diprogramkan oleh pemerintah itu harus melibatkan partisipasi masyarakat dan harus disosialisasikan kepada masyarakat. Dan ini kesempatan yang sangat bagus bagi kami sebagai pendamping menyusun program-program yang telah diprogramkan oleh Pak Gubernur, terutama kelompok ahli bidang pembangunan, untuk juga menyampaikan kepada masyarakat apa yang telah dibangun, apa yang telah diprogramkan oleh pemerintah Provinsi Bali. Nah, tentu terkait dengan visi daripada pemerintah Provinsi Bali dan visinya Kramo Bali, yaitu Nangun Satkirti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Dan tentu masyarakat akan bertanya, kita udah nyampe nggak di Bali era baru kan gitu? Kalau kita menuju Bali era baru, pertanyaannya udah nyampe enggak ke Bali era baru. Jadi jawabannya sudah masuk ke Bali era baru.
Jadi ada 44 penanda peradaban penanda Bali era baru yang tadi Mbak Ayu udah sebutkan ke 44 dari tonggak peradaban penanda Bali era baru. Nah, kalau kita klasifikasikan dari 44 ini, tentu ada 3 aspek utama, yaitu alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Nah, dari 44 ini dominan adalah adat, tradisi, seni, dan budaya. Itu ada 13 kalau di runut satu persatu terkait dengan adat, tradisi, seni, dan budaya. Misalnya penguatan tugas dan fungsi desa adat dengan Perda 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Ini kan benar-benar baru memang. Bagaimana menguatkan tugas dan fungsi desa adat. Kemudian yang dulu kita jarang menggunakan busana adat Bali, sekarang hampir tiap hari kita menggunakan busana adat Bali, dan bisa diperiksa sekarang ke rumah-rumah berapa punya udang, berapa punya banyak koleksi jadinya ya. Jadi kalau saya pergi kemana-mana sama istri pasti yang yang dilirik adalah udang dan saput. Kalau dulu kita kan paling waktu sembahyang ada odalan saat itu aja. Nah, kemudian tentang aksara Bali juga. Ini kalau Pak Koster tidak membangkitkan kembali, itu bisa hilang aksara Bali dan bahasa Bali juga. Sudah mulai langka di Indonesia, beberapa udah ditinggalkan. Artinya kita membangkitkan potensi dan kekuatan apa yang kita miliki. Karena prinsip dari pembangunan yang dilakukan oleh Pak Koster adalah memberdayakan potensi dan kekuatan yang kita miliki, bukan tergantung dari potensi dari luar. Ini prinsip ini dalam membangun Bali, kemudian prinsip juga dalam mengembangkan perekonomian Bali. Nah, di bidang perekonomian tentu ada satu konsep ekonomi yang orisinil ini digagas oleh Pak Koster, yaitu ekonomi kreatif Bali. Jadi ekonomi yang menyeimbangkan antara 6 sektor unggulan yang ada di Bali. Jadi kalau kita selama ini tergantung hanya satu sektor, yaitu sektor pariwisata, kemudian ada riset alami yang dilakukan oleh COVID-19, sehingga terbuktilah kalau satu sektor ini tergantung dengan satu sektor, kalau itu tergantung, ambruk, maka kontraksi ekonomi yang terdalam itu di Bali. Nah, dari sana Pak Koster menyusun, wah ini harus disimbangkan. Jadi ada sektor pertanian dalam arti luas, kemudian ada sektor kelautan perikanan, sektor industri, terutama industri branding Bali, kemudian ada sektor IKM, UMKM, dan koperasi, kemudian ada sektor ekonomi kreatif dan digital supaya mengikuti era digitalisasi, kemudian yang keenam baru sektor pariwisata. Nah, kemudian terkait dengan pembangunan yang dilakukan di Bali ini kan pembangunan yang harmonis terhadap alam. Dan ini sudah digaungkan tidak hanya di nasional juga di internasional. Jadi minggu yang lalu kebetulan saya juga mendampingi beliau ke Washington, jadi menyampaikan konsep pembangunan Bali terkait dengan visi Nangun Satketi Loka Bali. Baik di Bank Dunia, kemudian di USAID, kemudian di Bloomberg dan lain sebagainya, itu mereka kagum dengan konsep pembangunan Bali yang ramah lingkungan, dan memang sudah ada regulasinya, seperti energi bersih, kemudian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, kemudian terutama penanggulangan sampah ini. Jadi ini sebenarnya sekarang tidak lagi hanya di Indonesia, sudah mendunia konsep ini dibawa oleh Pak Koster terkait dengan konsep Nangun Satketi Loka Bali. Prof, jangan sampai nanti ketakutan Titiang niki, kita punya konsep yang bagus dan dunia sudah melihat, lalu negara lain menerapkan, kita sendiri nggak mau, jangan sampai begitu. Dan saya menangkap satu pesan yang pertama kali saya dengar malah dari WRI, World Resource International Institute itu menyampaikan, saya menitipkan Bali ini kepada Pak Gubernur Bali untuk dijaga. Jadi artinya kan
dunia itu menitipkan Bali ini kepada Pak Gubernur, kepada kita. Artinya kan selama ini tidak ada yang menjaga serius Bali ini. Gitu. Jadi seperti itu. Dan di samping tadi sudah disampaikan secara lengkap dari 44 itu, yang kita ingin bicarakan hari ini adalah terkait dengan pembangunan infrastruktur. Yang tadi sudah disebutkan ya, yang fantastis dah. Kemudian banyak pembangunan infrastruktur yang fundamental, kemudian monumental seperti kawasan pusat kebudayaan Bali. Kemudian yang paling dekat dari sini adalah Turya Pada Tower. Turya Pada di Buleleng. Jadi Turya Pada Tower ini adalah nanti akan menyaingi Menara Eiffel. Seperti itu yang nanti kita miliki, dan Agustus ini sudah mulai selesai. Iya. Wah, nanti biasa. Yang secara rinci kan saya serahkan kepada kelompok ahli bidang infrastruktur supaya jangan nanti semua saya yang menjelaskan di sini. Sedikit Prof, kan ada yang bilang begini, Pak Gubernur dalam situasi begini mestinya anggaran yang kita punya itu bangunan di Bali kan udah banyak, ngapain infrastruktur lagi, lebih baik dana atau duit yang kita punya itu untuk meningkatkan kesejahteraan. Sebenarnya bagaimana itu kita menjawab ada pertanyaan begitu dari masyarakat, Prof? Jadi pembangunan infrastruktur ini kan tidak hanya untuk fasilitas masyarakat semata, tetapi juga ini akan meningkatkan, memberikan nilai ekonomi. Yang pertama, kemudian yang kedua, salah satu program-program infrastruktur yang dibangun oleh Pak Koster saat ini kan ingin menyeimbangkan keseimbangan perekonomian, tidak hanya fokus di Bali Selatan, tetapi juga sekarang misalnya seperti kawasan pusat kebudayaan Bali dibangun di Klungkung. Ini kan pusat-pusat perekonomian akan bergeser ke timur. Betul. Jadi nah kemudian tentu setiap pembangunan infrastruktur, seluruh pembangunan infrastruktur ini kita akan kaji bagaimana dampak ekonominya. Jadi Pak Koster sudah menugaskan beberapa tim bersama Bank Indonesia untuk mengkaji dengan dibangunnya sekian infrastruktur saat ini, bagaimana akan terjadi peningkatan pembangunan, PDRB, kemudian Gini ratio dan lain sebagainya. Itu harus dianalisis. Jadi tidak hanya ini dibangun kemudian dibiarkan. Betul. Tentu ini akan bermanfaat kalau masyarakat berpartisipasi dan bisa memanfaatkan infrastruktur yang dibangun ini. Artinya dengan infrastruktur yang kita buat itu wadah atau tempat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari berbagai sektor. Dan membangun pusat-pusat perekonomian baru juga. Itu yang penting. Ya, yang pastinya memang beserta seluruh komponen masyarakat Bali ya Bun ya, ini harus terus berkontribusi begitu dalam semangat kebersamaan. Jangan berpikir ini semua ini gimana pemerintah, ini harus pemerintah. Terus masyarakat ngapain? Ya dukung dari tempat dan pijakan kita masing-masing. Kita sebagai apa? Petani. Yuk garap tanah dengan baik, lalu hasilnya hulu hilirnya udah ada regulasinya. Kita tinggal ikut saja koridor seperti itu ya, Prof ya. Jadi yang paling penting juga dipahami oleh masyarakat. Infrastruktur ini kan tidak bisa diwacanakan, dibicarakan, disampaikan, tetapi kan harus dibangun. Betul. Untuk membangun infrastruktur ini kan perlu biaya. Nah, kemampuan Pak Koster saat ini adalah bagaimana beliau bisa menarik anggaran dari APBN dan menggunakan APBD untuk pembangunan infrastruktur. Nah, itu dia, berhitung. Kalau masyarakat berhitung jumlah infrastruktur yang telah dibangun saat ini, kemudian berapa APBD yang bisa dialokasikan untuk infrastruktur, kemudian berapa APBN yang bisa ditarik oleh Pak Koster untuk ke Bali, ini masyarakat akan memahami. Jadi kalau APBD bisa dialokasikan untuk infrastruktur, artinya kan pemerintah sangat efisien menggunakan anggaran. Seperti itu yang barangkali penting kita sampaikan ke masyarakat. Dan sekarang ini mulai belakangan ini Pak Koster sudah melirik sumber-sumber pendapatan dunia. Ya, jadi dengan Bank Dunia, dengan MCC dan lain sebagainya, itu bagaimana kita meyakinkan untuk investasi di
Bali untuk bersama-sama membangun infrastruktur. Malah juga hibah yang akan banyak didatangkan ke Bali untuk membantu pembangunan infrastruktur. Wah, itu hasil lawatan Bapak ke Washington rupanya. Jadi memang ke luar negeri pejabat itu tidak jalan-jalan tapi bekerja ya Bapak, dan ada hasilnya setelah datang. Dan saya sampaikan ya, saya juga sering ke Amerika sering dan sebagainya. Hanya dengan Pak Koster saya pergi ke luar negeri, tidak sempat kemana-mana karena dalam satu hari itu ada 5 kali pertemuan. Kemudian setelah itu langsung balik ke maraton Bapaknya. Iya. Itu begitu sampai di bandara, yang lihat itu dari rekaman video, karena Ibu nggak ikut ke situ. Jadi kan, terus kalau Ibu ke situ ngapain? Ya, tadi karena tidak ada tugas, ya sudah. Beliau didampingi Pokli itu. Jadi turun dari bandara, perjalanan sekian jam ke Washington, sudah rapat ini rapat itu, tinggal malamnya udah capek tidur, besok paginya sudah kerja lagi. Malamnya rapat juga. Oh iya. Jadi untuk merangkum apa yang poin-poin apa yang disepakati antara pemerintah Provinsi Bali. Iya, Sungkara selalu yang pikir kalau niat dan tujuan kita untuk kepentingan masyarakat, fokus lurus kita, pastilah semesta ini akan menunjukkan jalan yang baik dan memberikan kekuatan pada kita. Ya, yang pastinya kita juga patut mengapresiasi ya pencapaian yang hampir 4 tahun lebih ya Bunda ya, kepemimpinan Pak Gubernur dan Pak Wakil. Nika juga yang Ibu ingin sampaikan kepada masyarakat, mari kita belajar peduli, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi peduli dengan apa hal-hal positif, hal-hal yang baik yang dilakukan oleh para pemimpin kita. Dengan kita tahu, dengan kita memahami, berarti kita juga akan dengan ikhlas mendukung sesuai dengan swadharma kita dan tempat kita bertugas, kan begitu. Baik. Dan tadi sudah panjang lebar ya disampaikan oleh Pak Prof. Panjang lebar berarti luas ya. Luas ya. harus panjang banyak kali lebar. Ya, banyak sharingnya disampaikan. Dan salah satunya juga menyinggung mengenai infrastruktur ya Bunda ya, aspek infrastruktur yang dibangunnya Turya Pada Tower begitu ya. Ini tujuan utamanya memang bagaimana membangun jaringan telekomunikasi gitu Bun ya. Ya, yang terutama siap selama untuk niki kan generasi. Iya, di Buleleng terutama kan selalu lewat gigit-gigit blank spot kan. Kemudian Semeton Buleleng itu selalu pakai itu kalau nonton siaran-siaran misalnya dari TVRI dan TV yang lain dengan parabola. Jadi kan, nah itu juga janji kampanye beliau dulu dan akhirnya ya itu semesta menunjukkan jalan, malah bukan hanya berupa stasiun begitu saja, tetapi juga bisa nanti untuk peningkatan perekonomian untuk masyarakat sekitarnya terutama Buleleng. Keren Turya Pada Tower nanti bisa menjadi juga di samping dia bermanfaat untuk urusan komunikasi, dia juga akan sangat bermanfaat bagi masyarakat di Buleleng, punya tempat yang nanti mancanegara bisa datang ke sini. Itu kan keren. Makanya siapkan diri dari sekarang sumber dayanya. Jangan sampai kita punya tempat, kita punya tamu, tetapi kita jadi penonton. Nah, selalu begitu dari dulu kan. Iya, yang pastinya memang dari program-program yang terdapat dari 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru itu didukung juga dengan SDM Bali unggul begitu ya Bun ya? Mestinya begitu. Oke, kita juga akan dengarkan pemaparannya dari selanjutnya beliau nih. Apa saja nih infrastrukturnya gitu. Masyarakat pasti penasaran. Tetapi dengan diberikan pemahaman Astungkara masyarakat, oh begitu ya. Oh ya, saya menjadi bagian dari tanggung jawab ini gitu. Ya, silakan untuk waktunya kepada Bapak Insinyur Made RC Iriawan MM. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Jadi infrastruktur ini kan sebenarnya urat nadi. Semua program yang Pak Gubernur canangkan itu bisa berjalan. Semua dilayani oleh infrastruktur. Jadi Pak Gubernur memulai memimpin Bali ini, beliau tahu betul apa masalah Bali, apa keunggulan Bali, dan apa kepentingan dunia dan Indonesia terhadap Bali. Ternyata Bali ini punya nilai tinggi gitu. Ibu kota pariwisatanya Indonesia kan Bali. ada istilah baru nih, ibu kota pariwisata. Tapi kita tidak menjual diri, kita hanya dengan mempertahankan apa yang sudah kita punya. Betul. Mereka akan datang. Itu secara prinsip yang Pak Gubernur sampaikan, sehingga keluarlah Nangon Satketilo ke Bali, sehingga keluar 3 kata kunci tadi, supaya Bali berkelanjutan itu alam, manusia. Dan kebudayaannya harus terjaga. Nah, untuk menjaga ini perlu biaya dan infrastruktur. Manusia Bali kan harus sejahtera.
ekonominya harus jalan. Infrastruktur ini adalah cara untuk mempertahankan perekonomian, termasuk bagaimana mengefisienkan ekonomi. Tadi Pak Prof menyampaikan akan diadakan kajian ini. Berapa sih kalau ngebangun ini ada efisiensi ekonomi atau peningkatan ekonomi yang bisa kita ini. Memang agak susah melihatnya, tidak bisa berdasarkan untung rugi. Manfaat bersama, manfaat untuk budaya, manfaat untuk Dan orang itu Bali jauh ke sendiri. depan ya Bapak Itu ya. yang kita lihat, infrastruktur. Jadi kalau bicara infrastruktur memang luas sekali. Bicaranya biasanya orang jaringan jalan gitu. Tidak hanya jaringan jalan, jaringan pergerakan pun banyak, ada darat, laut, udara. Iya. Kemudian ada energi. Kalau energi nggak ada, gimana kita bisa menyalakan ini? Telekomunikasi nggak ada energi juga nggak hidup, kita nggak bisa ngecas. Iya. Ini energi penting sekali. Pak Gubernur sesuai dengan filsafat Bung Karno itu Bali harus mandiri energi. Mandiri energi dan dengan energi bersih. Dengan energi bersih. Kenapa bersih? Karena kita mau menuju Pulau Bali yang sehat. Bali organik, Bali bersih. Dari sampah, dari energi, kita akan melahirkan generasi yang sehat. Wisatawan yang sini nyaman. Tinggi sekali ini nilai yang dikejar Pak Gubernur. Kemudian air, kita perlu sumber daya air seperti apa. Ini kalau dilihat dari 44 tonggak tadi Pak Prof menyampaikan 13 di budaya, infrastruktur yang ada barang, yang ada bangunan itu 8. Tetapi yang terkait yang lain itu semua Pak. Semua kayak bicara sampah, menyangkut perilaku, ya bikin TPST-nya juga infrastruktur lagi gitu, lain lagi. Ini kan yang dicatat 44 ini yang memang dicatat monumental sebagai penanda. Tadi Ibu juga nyampaikan yang reguler banyak sekali kalau kami sampaikan di sini di luar ini. Dan bahkan tadi ekonomi Kerti Bali itu kita ada yang kita tinggalkan kemarin sektor kelautan dan perikanan. Wilayah provinsi Bali kan lautnya 12 mil Bu, ke arah luar. Jadi wilayah Bali itu daratannya 1/3, lautnya 2/3. Banyak potensi yang belum kita gali. Kenapa kita belum karena kita belum punya aturan. Maret ini sudah keluar perda yang baru 2023 tentang RTRW Bali menyangkut pengaturan pesisiran laut. Itu untuk meningkatkan transformasi ekonomi di bidang kelautan dan perikanan. Sebenarnya udah 45 itu. Sudah nambah satu lagi. Enggak apa-apa nambah satu ya. Tapi angka 44 sakral itu. Betul. 44 dulu gitu. Kemudian nanti akan menyusul lagi pada jadi 88 pada periode berikutnya. Nah, dari itu untuk Buleleng ini dari 8 yang monumental itu 3. Saya catat di sini. Shortcut Singaraja Mengwitani. Dan ini nggak perlu disosialisasikan. Masyarakat Buleleng udah ngalamin, udah jalan di situ. Dan itu malah belum banyak tuntas. yang selfie. Iya. Dan itu belum tuntas, masih dilanjutkan sampai di Bangkang Sindem. 2023-2024 kita akan Pak Gubernur udah komit pembiayaan dari APBN ada, pembebasan lahan sudah ada 1, 2, 3, 4 titik lagi. Nanti Astungkare kalau Pak Gubernur bisa melanjutkan nanti sampai Bangkang Sindem 11-12-nya ini. Makanya doakan ini seperti itu. Kemudian Turiapada tadi udah disampaikan. Ini kan memang untuk mengatasi blank spotnya Buleleng ya, blank spotnya Buleleng sudah pernah dibangun, tapi mumpung bangun ini sekalian kita bikin daya tarik. Jadi banyak nanti akan menjadi destinasi yang berbasis alam, berbasis teknologi dan sebagainya. Itu sebagai pintu gerbangnya Buleleng itu. Begitu masuk ke sana kita bisa lihat itu Buleleng dari barat sampai timur. Seolah-olah itu kita seperti Panji Sakti dulu ke Buleleng itu bisa kita lihat dari Turiapada itu. Inilah Buleleng. Kita ingin nengok sana nengok sini. Banyak nanti di sana. Bahkan itu Bapak jadi ketinggiannya dan mungkin nanti ke depannya mungkin bisa menyaingi popularitas Menara Eiffel, Tokyo Tower yang seperti itu karena tinggi dan 115 meter dan berada di ketinggian. Yang lain kan ada di dataran rendah. Sehingga sebenarnya towernya paling tinggi. Masa yang paling tinggi kalau dibandingkan yang lain. Kalau diukur dari permukaan laut ya. Kemudian apalagi 3 itu bendungan. Bendungan Tamblang. Tamblang sedang dibangun itu untuk mengairi sawah, mengairi dan lain sebagainya di Bali Timur.
Itu yang memang untuk Buleleng. Untuk Buleleng. Tapi untuk Bali yang terkait dengan Buleleng banyak banget ininya. Kemudian ada Besakeh. Sudah dirapikan. Ibu dengan Bu Presiden juga ikut mendampingi Pak Presiden. Sudah dirapikan. Astongkare di Pujowali besok. Awal April ini parkirnya sudah bisa dimanfaatkan untuk seluruh masyarakat Bali. Itu akan dinikmati oleh seluruh masyarakat Hindu. Betul. Dari baru lahir yang bisa ke sana sampai ini. Itu udah manfaat langsung bisa dirasakan. Kalau bisa membandingkan dengan sebelumnya. Bagaimana bersembayang ke pura itu pada saat Pujowali macet. Padahal mestinya kita harus nyaman, hening ya. Karena seperti gimana gitu, capek, kesel gitu akhirnya. Sekarang kita ingin itu nyaman, dan satu lagi kita ingin menyucikan pura itu harus agung, tidak diganggu oleh kegiatan-kegiatan ekonomi. Kita atur itu. Tapi ya selama ini memang kesannya crowded juga ya Bunda, daerah di sana. Seperti pasar malam sebelumnya. Betul. Kita atur. Pasar Senggol. Senggol sini. Jadi masyarakat setempat tetap harus sejahtera, tapi diatur. Pemeda tetap harus kusuk melakukan persembahyangan. Wisatawan juga nyaman dan tidak mengganggu pura. Ini tujuannya. Iya, itu. Kemudian pusat kebudayaan Bali ini dibangun dedicated untuk seniman dan budaya Bali. Karena selama ini seniman kan menjadi objek yang ditonton gitu, tidak punya tempat. Kita ingin dia sebagai lokomotifnya budaya Bali. Kita tempatkan di sana, berikan tempat dalam sebuah kawasan. Sebenarnya sama ini dengan Nusa Dua, tapi ada bedanya. Secara bahwa itu destinasi, tapi destinasinya berbasis budaya Bali. Budaya Bali, kita sebagai tuan rumah, kita juga mengundang budaya nasional Nusantara. Nanti juga kita juga mengundang budaya luar. Sehingga itu wujud sebenarnya cita-citanya peradaban dunia sebenarnya. Ini tidak mimpi kan ya Pak ya, dan sedang dibangun, udah diuruk, dipadatkan. Cuman memang tidak akan bisa selesai cepat karena itu kawasan butuh biaya. Tadi Pak Prof juga menyampaikan kenapa ini bisa. Nah ini yang saya salut sama Bapak Gubernur, dengan dana terbatas kok bisa. Ini kan pinternya beliau, pertemanan beliau lama di Jakarta dan sebagainya. Tahu struktur anggaran, struktur pemerintahan tahu, sehingga kalau sektornya ini di sini lo nyari sumbernya, di sini lo nyari sumbernya, didatengin beliau, kontak langsung. Gitu. Infrastruktur mahal. Betul. Mahal gitu. Nah kalau bayangin kalau misalnya seorang pemimpin di daerah tidak punya hubungan baik ke pusat, itu tidak serta-merta duit itu akan turun. Kan orang bilang, lah orang memang duitnya sudah ada, siapapun gubernurnya pasti turun. Enggak bakalan seperti itu. Karena Ibu sendiri melihat bagaimana selama 3 periode Pak Gub itu belajar berteman, belajar segala hal yang belum beliau ketahui. Padahal kita sih tidak pernah cita-cita dari gubernur, ternyata memang alam membimbing gitu. Perbanyak pertemanan di situ, cari tahu, tambah pengetahuan, akhirnya sangat bermanfaat ketika beliau jadi gubernur. Kan luar biasa itu. Karenanya yang ingin sekarang anggota-anggota dewan, baik itu DPD maupun DPR RI yang dapil Bali, mestinya belajar banyak. Urusannya tidak hanya mencari hibah dari pusat ke ini, tetapi belajar banyak di sana. Di situ kawah candra di mukanya untuk menjadi pemimpin. Itu setelah sukses di situ boleh pulang ke daerah masing-masing, bangun ikut negeri kita, daerah kita, kan gitu. Ya Pak, yang lain lagi apa kayaknya banyak ya Pak ya. Waktunya masih ada kok Pak. Tapi kita juga beri kesempatan ya Bunda ya kepada pendengar untuk berpartisipasi begitu ya. Di line telepon 24644 ataupun via WhatsApp di 081139999790. Ada lagi yang ingin disampaikan Pak? Saya tambahkan sedikit, hanya menekankan aja. Jadi Pak Koster ini kan selama 4 tahun ini kan hampir sebagian besar waktunya ini untuk COVID-19. Betul. Jadi daerah-daerah lain banyak terjadi penurunan anggaran dan lain sebagainya, malah pembangunan infrastruktur yang sudah direncanakan oleh Pak Koster di Bali ini malah berjalan sangat lancar. Jadi ini salah satu kelihayan beliau dalam bagaimana menarik dana-dana APBN, kemudian memanfaatkan dana APBD untuk pembangunan infrastruktur. Jadi ini harus menjadi catatan juga bagi masyarakat. Di dalam suasana yang sangat sulit
dan pertama kali kita alami selama hidup ini terkait dengan COVID-19, pembangunan infrastruktur sudah bisa berjalan dan kita nikmati saat ini. Sesuai rencana ya Bapak ya, nggak ada pemotongan anggaran dari pusat. Tapi ada satu Bapak yang selalu menjadi pertanyaan dan sering muncul juga gitu. Kenapa bandara di Bali Utara nggak jadi? Lah Pak Koster kan janji politiknya seperti itu. Itu kan jawaban yang mendasarnya apa Bapak? Ya nanti Pak, inilah Ya. Pak. Ahlinya kita tanya ahlinya. Jadi begini, ini memang polemik lama. Nggih. Polemiknya antara perlu bangun bandara apa tidak untuk Nah Bali. itu dia. Kedua, di mana? Nggih. Di mananya kan jelas di Kabupaten Buleleng. Timur Barat ini polemik lagi. Iya. Nah, kita kemarin sempat diskusi bahwa yang disarankan beliau Ibu Mega tuh tidak ada salahnya karena beliau cinta Bali. Betul. Ingin dipertahankan, jangan seperti Tuban. Bisa nggak meyakinkan bahwa kalau itu dibangun tidak akan menyesarkan masyarakat Bali. Betul. Itu kan prinsip, tidak mengganggu budaya Bali. Nah, ini memang ditimang-timang. Mungkin dalam jangka pendek, alam juga nih COVID ini, karena kita kan pertumbuhan pariwisata kan mundur 5 tahun ini. Data 2019 kemarin sebelum COVID, kemungkinan di 2024 balik. Sehingga kapasitas yang ada sekarang bandara masih mungkin kan, sehingga untuk jangka pendek ini tidak. Nah, untuk jangka panjang kita akan berhitung lagi. Karena terkait dengan kita kan ingin mempertahankan budaya Bali, kita ingin makmur, tapi kan jualan kita kan datengin orang. Betul. Datengin wisatawan. Sekarang tinggal berhitung berapa sih wisatawan kita bisa jejelin Bali supaya kita yakin budaya kita tetap bertahan. Ini yang harus kita matangkan dulu. Berarti pertama itu pertimbangannya adalah kapasitas yang di Ngurah Rai dulu. Selagi kapasitasnya masih memungkinkan, karena kita belajar dari daerah lain juga. Ujuk-ujuk tiba-tiba karena ingin supaya ada program, ada proyek bikin bandara, ternyata tidak maksimal pemanfaatannya. Ada di Jawa Barat, kemudian kalau tidak salah di Jogja, kapasitasnya masih memungkinkan, akhirnya itu terbengkalai seperti itu. Jadi kemudian yang berikutnya adalah kan itu Bapak, kesiapan sumber daya dan infrastruktur kita supaya dia menjadi maksimal pemanfaatannya. Mungkin untuk jangka pendek ini belum. Tetap dipikirkan terus sampai kemudian ketika Ngurah Rai kapasitasnya sudah maksimal, udah siap, tinggal jalan kan. Tahun 2035 diperkirakan udah habis. Nah, sekarang tinggal kita memilih mau nambah wisatawan lagi kan. Kita Buleleng kan belum kebagian nih, makanya ada ketimpangan wilayah Bali Utara, Bali Timur masih ketinggalan. Belum kebagian. Untuk mendapatkan bagian itu kan memang harus ditambah wisatawan. Tambah wisatawan, pintu masuknya juga harus ditambah. Tapi catatan kakinya nih Kak, tambah wisatawan yang berkualitas. Ini sudah terjawab ya bagi masyarakat Buleleng ya, yang sebelumnya selalu bertanya-tanya kapan sih bandara di Bali Utara begitu. Jadi pemerintah bekerja pasti dengan kajian, dengan survei agar kedepannya tidak kayak orang Bali bilang gangsar tindak kuangan daya gitu ya. Udah gerusu-gerusu bikin tetap tidak maksimal. Itu selalu diperhitungkan. Nanti ketika sudah waktunya dia pasti ada. Yang penting tenang dulu. Kayaknya masyarakat Buleleng tenang kok. Tapi Pak Gubernur udah memikirkan Bu. Kalau bandara ini kan pintu masuk gedenya. Karena 90% wisatawan itu memang dari darat. Betul. Untuk memeratakan itu, Pak Gubernur selain memang membangun infrastruktur jalan, juga membangun pelabuhan. Nanti Pak Gubernur merencanakan pariwisata keliling Bali. Jadi Buleleng bisa dicapai dari kapal-kapal kecil, kapal pesiar yang muter di Bali. Jadi remote area di pendudukan, di mana di Labuan Lalang itu bisa masuk langsung. Jadi ada masuk pintunya ditambah. Itu akan jadi penanda berikutnya. Periode berikutnya ini ya sudah ada cluenya ya. Dan masih banyak lagi yang belum kita buka ini. Yang lain lagi yang sudah dibangun nanti Bapak? Tol Jakarta-Kerti sedang dalam proses persiapan. Pelabuhan Segitiga Sanur Sampalan Bias Munjul. Ini monumental ini. Karena menghubungkan Bali daratan dengan Nusa Penida. Dari zaman dulu semua orang tahu, merasakan, komplain juga nggak tahu jawabannya di mana gitu. Karena kalau Nusa itu kan harus digendong. Yang di Sanur kan, naik ke kapal itu, turun. Nah, Nika Pak Koster
merasakan sendiri. Betul. Jadi harus angkat kancutnya sampai saking beliau kan mungil itu kalau agak ini harus digendong kan naik. Wah, ini kenapa susah begini gitu. Makanya pemimpin perlu tahu ya, turun ke masyarakat sehingga tahu apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan masyarakat. Tetapi sekarang Bapak setelah dibangun kan yang begitu bagus banget ini kan bandara yang di Sanur itu, tetapi pelabuhan bukan bandara, pelabuhan yang di Sanur itu kendalanya sekarang timbul untuk parkir, untuk dan lain sebagainya, jadi timbul macet. Tapi sepertinya udah diusahakan ya. Begini, kalau kita berhasil mengembangkan pusat-pusat perekonomian, pada orang kan banyak datang. Ya, betul. Trafficnya juga harus dibenerin. Ini semua jaringan ini, semua diperbaiki. Memang harus komprehensif melihatnya. Tidak hanya sekedar bisa datengin orang, orang bergerak ke situ juga seperti apa. Nah, sekarang kapasitasnya membludak gitu. Itu pengaruh juga kepada kenyamanan masyarakat itu sendiri ya. Perlu diperlebar, jalan di luarnya perlu diatur. Tapi sudah. Kita sedang ini terus dengan kabupaten kota. Yang jelas teman-teman di Nuse sekarang sudah bisa pakai sepatu katanya kalau di pasar. Kalau dulu harus sepatu. dilepas dulu. Iya. Jadi sepatunya ada di tas. Setelah turun, setelah di Denpasar baru pakai sepatu. Dan suasana ruang tunggunya juga beda. Jadi kelasnya beda lah, sehingga Pak di dalam 44 ini tonggak Pradana Balira Baru itu kan untuk pariwisata berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat. Nah ini yang ke depan kita aman. Jadi bermartabat itu penting, Prof. Supaya enggak aparat keamanan kita dibentak-bentak pengunjung, dimaki-maki. Enggak punya martabat. Kalau kita. ke depan tidak kita atur ini, nanti Bali ini menjadi penampungan pengangguran dari luar, Bu. Betul Karena banget. hidup di Bali kan lebih murah. Sangat murah dibandingkan dengan murah, hidup mereka di Eropa sebagai pengangguran lah katakan. Jadi misalnya datang ke Bali dia dengan tinggal uang pengangguran. Dia tinggal di tempat kos, kemudian tiap hari makan nasi jenggo gitu. Kalau kita tidak atur Bali ini terkait dengan pariwisata akan seperti itu ke depannya. Betul. Sehingga sampai di sini dia ada yang nyewain motor dan lain sebagainya. Itu karena kita tidak pernah mengatur mereka. Nah sekarang kan masyarakat juga sudah mulai berani terkait dengan tamu-tamu yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Seperti istilah Pak Artanda kemarin, dulu kan waktu COVID kita work from Bali. Mereka itu work in Bali. Mereka yang ngambil pekerjaan kita lalu kita nganggur. Tapi sementara pemerintah kita langsung sigap dan tegas begitu. Karena diberi contoh oleh Pak Gubernur beberapa turis yang bikin ulah di Bali itu udah dideportasi langsung. Gitu. Jadi kalau sikap pemimpinnya tegas, tentu masyarakat akan juga ikut tegas terhadap wisatawan yang katakanlah bikin onar di Bali. Apalagi kalau bukan kita betul. Bunda ya. Prof, itu kalau dideportasi urusan baliknya itu dananya kita yang nanggung mereka. Jangan-jangan mereka sengaja deportasi supaya dapat gratis pulang. Makanya kedepannya ini perlu diatur. Kalau misalnya kita mau masuk Amerika, itu kan sampai uang berapa kita punya, kemudian punya tiket baliknya. Begitu ketatnya masuk ke negara lain. Ini memang harus mulai dengan imigrasi. Jadi jelas di mana dia nginep, kemudian jelas kapan dia akan balik, punya tiket balik dah. Kalau nggak punya tiket balik kan di sini bikin ulah aja di sini, nanti dideportasi, dibeliin tiket oleh negara. Berarti ketat penjagaannya ini tanggung jawab imigrasi ya Bapak ya? Tentu bekerja sama dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena ini kan kewenangan pemerintah pusat juga. Betul. Oke, ya luar biasa memang pencapaian dari Pak Gubernur dan masih ada lagi Mbak. Ada lagi nih. Itu baru yang waduh luar biasa. Ada Bali Maritime Tourism Hub itu di Benoa. Di Benoa. Jadi pelabuhan Benoa dipermak menjadi pintu masuk dari laut untuk kapal pesiar besar. Jadi kan selama ini kan dari udara saja 80%. Sekarang kita mengundang krus-krus besar itu lewat dari laut. Karena selama ini masuk ke Indonesia nggak ada pelabuhan yang nggak ada pelabuhan. Jadi lewat aja ke Australia. Betul. Kita singgahkan itu. Bali kan dia anugerahi alur laut internasional di Karangasem itu. Tinggal lewat sedikit. Nanti kapal yang
kapasitas 4.000, 5.000 tuh mampir langsung ke Bali. Dan itu kita nanti muter dengan wisata kecil-kecil. Oke, sudah disiapkan sarana prasarananya nggih? Nggih. Ya. Itu yang kelihatan dari itu ya Bapak, dari tol laut itu ya. Ya, Nggih. ini memang pusat yang punya. Pelindo ya. Pusat, tapi yang penting bukan, kalau dulu mungkin pusat dia nggak bisa dimasukin. Nah di sini Pak Gubernur kesini dulu. Kalau nggak begini kita nggak kasih ini rekomendasi ini. Jadi kepentingan kita udah masuk. Iya, iya. Walaupun mereka BUMN dan sebagainya yang dulu katanya nggak bisa dimasukin, kita udah bisa. Ya, janganlah bisa kalau kendalikan. orang posisinya jelas-jelas di Bali. Semua yang bekerja di Bali harus mengikuti Ya. inilah konsep kita lah. Betul, Gitu. sinergitas itu. Ya. Dan desain penataannya semua ditentukan oleh Pak Gubernur waktu itu. Karena saya ikut juga apa namanya nimbrung di sana. Ditang juga ikut ngintip-ngintip Bapak. Ditang bilang itu pohon yang ditanam pohon apa? Kenten nggih, Tiang bilang tanamlah pohon-pohonan yang berbuah. Ketika dia berbuah, burung ada. Ketika dia berbunga, kupu-kupu masuk. Jangan bilang burung itu punah karena kita tembak-tembakin. Enggak, karena makanannya dia nggak ada, habitatnya nggak ada. Iya Pak, bener ya. Sekarang yang paling penting dengan adanya Bali Maritime Tourism Hub ini, apa yang bisa kita dapatkan kan gitu. Jadi karena Bali menjadi hubnya untuk turis maritim ini, tentu kapal-kapal pesiar mampir ke singgah di Bali untuk pengisian bahan bakar dan sebagainya. Kemudian logistiknya tentu kalau bisa Bali yang menyediakan. Betul. Jadi ini yang harus digarap oleh masyarakat Bali, menyediakan logistik yang berkualitas sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Ya, pemerintah bikin aturannya, masyarakat partisipasi aktifnya, siapkan diri kita. Jangan setelah aturannya ada kita nggak siap gitu. Sehingga tidak ada pertanyaan, infrastruktur ini untuk siapa? Infrastruktur ini untuk apa? Betul. Karena kita tidak tahu memanfaatkan, muncullah pertanyaan seperti itu. Tadi Bu Ketua PKK Bu Koster kan menyampaikan itu. Banyak masyarakat menanyakan untuk apa, untuk siapa. Ya. Bahkan di situ nanti bisa masuk di Besakeh IKM UMKM bisa. Di mana saja itu ada tempat-tempat untuk IKM UMKM. Makanya siapkan diri dari sekarang. Produksi yang original di Bali, kualitasnya, harganya pantas seperti ini Kak. Harus siapkan diri. Jadi jangan ujuk-ujuk bikin bangunan tetapi kita nggak siap. Pemerintah bikin bangunan, kita harus tahu resapi untuk apa ini. Oh, peranan saya di situ apa? Pusat Kebudayaan Bali, tidak hanya IKM, UMKM, para seniman, semua di situ berpotensi untuk yuk Bali asik aja menari di Bali, orang yang datang ke Bali, berkarya, melukis dan lain sebagainya di Bali, orang yang datang ke Bali. Nah itu, yang lainnya apa lagi Pak? Tapi memang durasinya hampir mendekati 1 jam kita ngobrol ya Bunda ya. Kalau kita mestinya atur Mbak Ayu 2 jam ya. 2 jam mestinya. Oke, next time kita carikan waktu ya Bun ya. Memang tanpa terasa luar biasa kalau kita berbicara masalah pencapaian dari Pak Gubernur maupun Pak Wagub. Selain itu masih ada berapa lagi itu Bapak? Kalau yang berupa bangunan sudah saya ceritakan. Sudah semua tapi ya? yang terkait ada bangunan aktivitas banyak ini. Seperti kendaraan motor berbasis baterai. Iya. Itu kan aturannya sudah dibuat, beberapa contoh sudah dibuat, dan bagaimana Pak Gubernur nanti mengupayakan pendanaan untuk subsidi. Jadi kalau masyarakat ingin menukar nanti motor biasa ke listrik, ada subsidi. Itu yang kemarin ke Amerika ini, MCC nanti memberikan seperti itu, karena mereka mendukung Bali mau bersih. Gitu. Yang penting kita bikin konsep yang berkelanjutan, berbasis budaya. Donor senang dia membantu Bali. Gitu. Jadi banyak, kita juga ingin buat pulau nanti, pulau khusus yang bersih, Lembongan. Nah, itu kita nanti di sana tidak ada kendaraan pribadi, begitu. Semua masyarakat nggak boleh, tapi semua disediakan public transport berbasis listrik, sehingga pulau itu unggulan, itu pulau bersih. Andai bisa Bali juga tidak hanya Lembongan, kan nanti Bali bisa jadi paru-parunya dunia. Betul. Kan, seperti itu. Yang kecil dulu biar gampang, membesar. Nanti di Bali kita akan bikin kawasan-kawasan tertentu, Kute dulu, Ubud dulu, BKB, zona-zona percontohan nanti membesar. Nanti pegawai negeri, pejabat-pejabat perbarui mobil, mulai mobil listrik,
universitas ini semua. Ya. Itulah pergelangan. Dulu waktu G20 sempat dipinjemin aja sebentar. Oke, baik Bunda Putri. Udah selesai Mbak Ayu. Ini sudah terasa, tanpa terasa hampir mendekati pukul 12. Tapi sebelum pamit minta dong closing statementnya. Iya, jadi itulah Mbak Ayu, kami hadir di sini untuk menyampaikan segala sesuatu yang sangat positif sesungguhnya, yang pantas didengar di tengah maraknya hoax gitu kan. Mari kita cari cerita-cerita yang benar lewat informasinya lewat mana? Lewat media-media yang memang mewakili pemberitaan yang benar dari pemerintah untuk masyarakatnya gitu. Hindari hoax, carilah Pro 1, kanal informasi Pro 1 RRI Singaraja. Di sini kami hadir untuk memberikan hal-hal terbaik yang sudah dilakukan oleh pemimpin. Karenanya masyarakat bersinergi dengan pemimpinnya, di situ akan terwujud masyarakat yang sejahtera. Inggih, baik. Pak Prof mungkin ada closing statement, silakan. Terima kasih, tentu hal ini sangat penting kami sampaikan supaya tidak ada pertanyaan kenapa dibangun infrastruktur, misalnya kenapa perlu kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, dan itu misalnya semuanya adalah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Bali. Betul. Misalnya kendaraan listrik berbasis baterai adalah untuk menciptakan udara yang bersih dengan sistem pertanian organik, makanan yang sehat dan sebagainya. Ini kan untuk kesehatan masyarakat Bali. Jadi oleh karena itu yang paling dipentingkan adalah partisipasi masyarakat terhadap pembangunan yang selama ini telah dibangun oleh pemerintah provinsi. Oke, Pak Madiarce, silakan. Ya, mungkin saya garis bawahi di infrastruktur tidak semata-mata biayanya besar, tapi biaya besar itu memang menjadi katalis pengungkit perekonomian, tidak semata perekonomian saja, tapi juga bagaimana kita memelihara kebudayaan dan memelihara tempat-tempat yang kita sakralkan di Bali sesuai dengan alam, manusia, dan kebudayaan ini. Jadi memang terbukti dari yang dibangun Pak Gubernur ini sekali infrastrukturnya yang didukung untuk ininya. Itu. Baik, ya yang pastinya demi keberlanjutan visi Nangun Satkerti Loka Bali ini diharapkan seluruh komponen masyarakat Bali untuk terus begitu ya berkontribusi dalam semangat kebersamaan. Paros-paros begitu ya Bunda ya, selunglung sebayang takes sarpanaya demi keberlanjutan visi Nangun Satkerti Loka Bali. Baik, terima kasih kepada Bunda Putri Koster selaku Ketua Tim Penggerak PKK, dan ada juga Bapak Profesor Dr. Imade Damrias MS selaku Koordinator Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali. Ada juga Bapak Insinyur Madiarce Eriawan MM sebagai Kelompok Ahli Bidang Infrastruktur ya, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja, sharing tentu saja bersama pendengar. Tanpa terasa memang kalau sudah berbicara masalah 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru tidak cukup 1 jam durasinya Bunda ya. Nanti kita carikan waktu next 2 jam gitu ya. Datang lagi. Mendampingi beliau. Ya, terima kasih atas kehadirannya kepada ketiga narasumber. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan, dan selamat beraktivitas kembali. Yang pastinya semangat, sukses, dan semoga selamat sampai di tujuan. Oke. Ya, mendengar demikian PKK menyapa terkait topik 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru, infrastruktur dalam Bali era baru. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Karena sesaat lagi umat Hindu Sedharma hening sejenak untuk menghaturkan puja Trisandya. Selepas puja Trisandya, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Olahraga. Tetap bersama kami. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton